Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sausan Salsabila Husna, NIM 430102210, Prodi Pendidikan Kimia, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2022 Universitas Negeri Semarang. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil belajar saya pada koneksi antar materi topik 3 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia terkait manusia Indonesia dari perspektif yang beragam. Di sini saya akan mengkaitkan pemahaman dari topik 3 dengan topik 1 dan 2. Baik, kita ketahui bahwa pemahaman identitas manusia Indonesia itu memiliki tiga hal hakiki. Yang pertama, nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, kemudian ada nilai Pancasila, dan yang terakhir ada nilai religius. Berikut merupakan penjabaran dari tiga hal hakiki. Yang pertama ada nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan. Jadi nilai tersebut merupakan sebuah nilai kemanusiaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Keberagaman dalam hal agama, bahasa, ras, suku, budaya, dan lain sebagainya. Untuk nilai yang kedua yaitu ada nilai Pancasila. Nilai Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai, jiwa, dan semangat hidup oleh masyarakat Indonesia yang senantiasa menjunjung nilai gotong royong. Kemudian untuk yang nilai terakhir yaitu ada nilai religius. Nilai religius merupakan salah satu karakter khas masyarakat Indonesia yang berpegang teguh pada kehidupan sehari-hari. Kita menghayati bahwa kehidupan merupakan sebuah perjalanan menuju tujuan yang sesungguhnya. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran, kita harus ketahui bahwa menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan hendaknya disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur, budaya, dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah kondisi anak yang dipengaruhi perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Kemudian di sini saya mengkaitkan dengan semboyan dari Ki Hajar Dewantoro yaitu ada Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dan semboyan ini menjelaskan bahwa kita sebagai calon guru nantinya diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik, kemudian kita bisa mengarahkan peserta didik serta memberikan semangat agar peserta didik itu tetap konsisten untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Selanjutnya, di sini saya mengkaitkan kekuatan konteks sosiokultural atau nilai-nilai luhur budaya di daerah saya itu sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu di sini ada kesenian tari jatilan yang berasal dari kota Temanggung. Nah, kesenian tari jatilan ini memiliki seorang pemimpin yang kita sebut yaitu sebagai landang. Nah, dalam kesenian jatilan ini merupakan tarian yang menggambarkan ketangkasan prajurit berkuda yang sedang berlatih di atas kuda. Dalam tarian tersebut terdapat makna yaitu menunjukkan keperkasaan seseorang. Seseorang prajurit harus memiliki sifat pemberani. Nah, hal itu dapat dianalogikan bahwasanya dalam menjalani kehidupan kita harus memiliki kekuatan, kegigihan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di sini sejalan dengan semboyan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu seorang guru itu diharapkan menjadi pemimpin bagi peserta didik. Artinya pemimpin itu seseorang yang bisa dicontoh. Kemudian diharapkan guru itu dapat memberikan treatment atau uh, arahan bagi peserta didik bagaimana caranya mereka dapat membentuk sikap berani, terus memiliki kekuatan, kegigihan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian di sini ada penerapan nilai-nilai hakiki. Tadi ada tiga ya, ada Kebhinneka Tunggal Ikaan, Pancasila, dan religius. Nah, untuk penerapan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik itu dapat diterapkan pada profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 aspek. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya di sini ada penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada pembelajaran. Nah, perlu kita ketahui bahwa seorang guru itu hendaknya tidak menyamaratakan kemampuan peserta didik. Pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, di sini yang
harus dilakukan oleh guru sebelum melakukan pembelajaran, yaitu melakukan asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik itu bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman peserta didik, kemudian kebutuhan apa saja yang perlu kita sediakan bagi peserta didik, dan mengetahui gaya belajar peserta didik yang akan berkaitan dengan media pembelajaran yang kita susun. Kemudian, guru sebagai fasilitator dapat menuntun segala kebutuhan peserta didik selama proses pembelajaran, memberikan media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar. Di sini gaya belajar itu yang kita tekankan ada audio, visual, dan kinestetik. Kemudian peserta didik bukanlah kertas kosong. Peserta didik memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi bahwa peserta didik itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan kondisi lingkungan sekitar. Jadi di sini kita harus mengetahui kondisi-kondisi sekitar yang mendukung pembelajaran peserta didik. Kemudian kodrat zaman berarti perkembangan yang berada di sekitar peserta didik, artinya pembelajaran itu harus disesuaikan dengan teknologi-teknologi, kemudian sarana dan prasarana yang akan menunjang pembelajaran tersebut. Kemudian di sini ada penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang saya laksanakan ketika melakukan praktik pengalaman lapangan atau PPL pertama di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Nah, nilai Pancasila yang saya tanamkan saat pembelajaran yaitu ada menala kritis dan gotong royong. Di sini peserta didik mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis saat kerja kelompok. Kemudian peserta didik mampu meningkatkan gotong royong atau kemampuan kolaboratif mereka saat melaksanakan kegiatan praktikum. Kemudian menanamkan rasa nasionalisme peserta didik dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum kegiatan pembelajaran. Jadi tidak hanya menerapkan profil pelajar Pancasila saja, tetapi saya juga menanamkan rasa nasionalisme mereka, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pembelajaran berlangsung. Demikian pemaparan hasil belajar saya terkait koneksi antar materi topik 3, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.